Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar dari Prodi PGMI semester 3. Ingin mendeskripsikan sebuah tugas, yakni dari mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Fatimatul Zuhra MPD. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai pemilihan metode pembelajaran, di mana pemilihan metode pembelajaran ini memiliki beberapa komponen ataupun beberapa keterangan. Yang pertama yakni merupakan hakikat pemilihan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni faktor dalam pemilihan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga jenis-jenis metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah hubungan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran. Baiklah, untuk yang pertama yakni merupakan hakikat pemilihan metode pembelajaran, di mana hakikatnya metode itu merupakan metode mengajar itu merupakan sebuah salah satu komponen yang harus digunakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa. Diperlukan adanya suatu metode atau cara mengajar yang efektif. Jadi hakikatnya metode ataupun cara pembelajaran itu diperlukan oleh seorang pengajar untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran itu akan dilaksanakan secara efektif atau tidaknya, yakni dapat kita lihat dengan metode apa dan bagaimana kita menggunakan metode tersebut. Itulah hakikatnya metode merupakan cara di mana metode merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mengefektifkan sebuah proses pembelajaran. Dalam fungsinya, metode mengajar ini memiliki beberapa fungsi, yakni satu, sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai gambaran aktivitas yang dinilai ataupun yang sebagai gambaran aktivitas yang ditempuh guru dan ditempuh siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat penilaian pembelajaran. Yang keempat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah. Itu beberapa fungsi dari media pembelajaran ataupun media mengajar. Kita lanjut untuk yang kedua, yakni faktor dalam pemilihan metode pembelajaran. Jadi setelah hakikat itu sudah kita bahas di awal tadi, kita masuk ke pembahasan kedua yang tentang faktor pemilihan metode pembelajaran. Faktor apa saja yang digunakan seorang pengajar dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita lihat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, faktor yang harus diperhatikan ini sebelum kita menentukan metode. Yang pertama itu satu, tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Jadi kita menggunakan metode ini kita harus tahu bagaimana tujuan pembelajaran kita itu ke arah seperti apa yang diinginkan. Jadi ini merupakan faktor pertama yang harus kita perhatikan sebagai seorang pengajar. Kemudian yang kedua, karakteristik bahan pelajaran. Karakteristik artinya bahan pelajaran yang akan kita ajarkan sesuai tidak dengan metode yang akan kita gunakan nantinya di dalam proses pembelajaran. Itu karakteristik bahan pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan. 4, faktor siswa. Adanya faktor siswa, betul, karena tidak akan jalan suatu proses pembelajaran tanpa adanya siswa. Adanya guru, tidak ada siswa, maka tidak akan terjadi yang namanya proses pembelajaran. Mengapa siswa ini sangat perlu ataupun merupakan faktor inti dari sebuah proses pembelajaran? Karena dalam proses pembelajaran itu terdapat 3 unsur. Pertama guru, kedua siswa, ketiga bahan ajar. Itu saling berkaitan. Kemudian yang kelima, fasilitas media dan sumber belajar. Tuh.
Jadi metode telah kita dapatkan, maka yang selanjutnya adalah media ataupun sumber belajar apa yang akan kita gunakan untuk menunjang metode yang telah kita pilih tadi. Kemudian pentingnya metode mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kemampuan siswa. Metode mengajar merupakan salah satu komponen pembelajaran untuk mencapai yang pertama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pentingnya metode ini untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembentukan kemampuan siswa. Penggunaan metode belajar harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, sehingga proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Artinya tujuannya itu untuk mengefektifkan ataupun untuk memberikan ketidakpasifan di dalam kelas, yakni adanya hubungan siswa dengan siswa itu aktif, antara guru dengan siswa itu saling memberikan masukan ataupun memberikan interaksi antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga yakni jenis-jenis metode pembelajaran. Ada apa saja di dalam metode pembelajaran, jenis-jenisnya kita lihat. Jenisnya yang pertama, metode pembelajaran itu ada metode ceramah, kedua metode diskusi, ketiga metode simulasi, yang keempat metode demonstrasi, dan metode yang kelima itu metode eksperimen. Kemudian yang keenam metode kewirausahaan, kemudian yang ketujuh adalah metode problem solving. Saya harap untuk metode ceramah ini teman-teman mungkin sudah paham, karena ini merupakan yang sering kita diskusikan bersama mengenai jenis metode pembelajaran apa yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Ada ceramah, ada diskusi, ada simulasi, dan yang lain-lain itu tadi. Itu merupakan sebuah metode yang dapat kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak monoton dengan satu metode. Jadi metode dalam proses pembelajaran itu sangat banyak, dan juga bagaimana kita menempatkan posisi kita dalam menggunakan metode itu di mana, kita cocoknya di mana, dan ketika kita menyampaikan metode tersebut, siswa juga akan nyaman di dalam kita menggunakan metode yang seperti apa. Itu harapannya kita sebagai mahasiswa ataupun calon guru kedepannya mampu mengefektifkan, mampu menguasai beberapa ataupun semua metode yang telah dipelajari di dalam materi ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni hubungan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran. Ini materi ataupun pembahasan yang keempat, merupakan hubungan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran. Apa sih hubungannya? Baiklah, akan kita bahas hubungan pengalaman belajar dengan metode mengajar. Jadi hubungannya adalah hubungan antara pengalaman belajar dengan metode mengajar itu merupakan proses, itu bisa kita ambil proses berkelanjutan atas aktivitas belajar yang tinggi di bawah bimbingan guru, sehingga pembentukan pengalaman belajarnya akan terbangun sesuai dengan kemampuan dan potensi diri siswa. Itu hubungan pengalaman belajar dengan metode mengajar, yakni proses berkelanjutan atas aktivitas belajar yang tinggi di bawah bimbingan guru, sehingga pembentukan pengalaman belajarnya akan terbangun sesuai dengan kemampuan dan potensi dari diri siswa tersebut. Itu hubungan antara pengalaman belajar dengan metode mengajar. Baiklah, itu tadi pembahasan demi pembahasan yang telah kita bahas bersama. Saya harap dapat dipahami dan juga dapat kita gunakan metode-metode ataupun cara dalam proses pengajaran yang telah kita bahas tadi. Harapannya kita sebagai calon guru dapat memberikan kontribusi yang baik bagi
pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.